Assalamualaikum, selamat siang semua bos. Alhamdulillah ya. Sekarang menunjukkan pukul 1.35 siang. Siang. Nah ini detik-detik melewati terowongan ikan hiu nih bos. Tapi alhamdulillah, bukan tapi sih. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat enak banget bos. Tapi sayang ikannya belum mau makan banyak-banyak bos. Cuma ya nggak cuma sih, dapat alhamdulillah 100 kilo ikan lemada gede-gede. Oh ya, ini edisi hari Sabtu ya bos, tanggal 9 Mei tahun 2020. Nah, ini nama kapalnya Sanho. Alhamdulillah bos, biar kapal kecil tapi rezekinya itu gede bos, berkah juga bos. Alhamdulillah. Oke, kita nikmati sama-sama ya bos. Tuh jembatan San Sintai, belum sempet ini bos, belum sempat main ke jembatan San Sintai. Kita nunggu lebaran ya, insya Allah kalau libur pengen main. Dulu pernah main naik sepeda ya. Ini kalau mau main naik taksi aja lah, jalannya itu dari jembatan sampai ke situ tuh lumayan jauh, belak belok, naik turun gitu. Rasanya mantap bos ya. Ini ya bikin kangen dah kalau udah pulang di Indonesia. Ya bikin kangen tuh cuaca kayak gini bos ya. Cuacanya, anginnya nggak terlalu kencang, ombaknya juga nggak terlalu gede, panasnya juga lumayan anget, nggak terlalu panas, enak. Orang pelaut tuh kalau ombaknya begini tuh udah merasa kebahagiaan tersendiri bos. Kalau pas lagi kerja terus ombaknya gede, aduh, itu dalam hati itu menangis. Tapi dalam hati menangis, tapi kalau udah sampai daratan, udah makan, udah mandi, senyum-senyum, ketawa-ketawa, lupa sedihnya waktu di laut bos. Itulah apa, lika-liku pekerja pelaut bos. Manis pahit getihnya pekerja pelaut itu ya seperti itu. Kalau pas lagi ada ombak itu pahit, terus angin, hujan, badai itu pas lagi pahit-pahitnya. Tapi kalau ikut kapal-kapal yang kecil kayak gini kan, berangkat malam, kadang berangkat jam 3 pagi, pulang jam 2 siang. Jadi sewaktu-waktu bisa komunikasi sama orang yang kita sayangi bos, sama keluarga, sama ayah, ibu, anak, istri, semua yang kita sayangi. Tapi kalau ikut kapal yang bertahun-tahun di tengah laut, masya Allah bos, aku pernah ngalami sendiri bos. 1 tahun di tengah laut gak ada sinyal, mau lihat TV cuman kasetnya itu aja. Kasetnya kemarin disetel lagi, kasetnya kemarinnya disetel lagi. Kalau ada kapal temen tukar-tukar kaset VCD, DVD dulu ya bos ya. Nah itu gak enaknya kalau ikut kapal gede itu ya itu bos, 1 tahun baru nyandar. Kadang di tengah laut itu kita lagi sakit, masih
apa kena musibah sakit apa kena pancing apa gimana, obatnya ya seadanya yang ada di kapal itu aja bos, nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Nggak bisa harus diobati di kapal itu sendiri. Sembuh nggak sembuh juga diobati sendiri. Ala kadarnya yang ada di kapal itu obat yang ada di kapal itu. Tapi biasanya mah alhamdulillah orang pekerja pelaut itu penyakitnya mudah diobati bos. Amin, semoga aja bos ya. Tuhan itu lebih tahu daripada hamba-hambanya bos ya. Tapi yang aku alami itu selama kerja bertahun-tahun di laut, ikut kapal yang tahunan itu, orang sakit itu yang aku alami itu orang sakit sampai parah itu paling cuma sekali aja itu bos, sampai meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu ikut kapal rencana mau 1 tahun, tahunnya pas lagi 6 bulan ada orang meninggal, kawan saya juga. Jadi satu kapal itu kan, yang namanya satu kapal itu satu kawan, satu keluarga, makan tidur bareng-bareng, kerja bareng-bareng, lebih keluarga kan ya, keluarga ditinggal terus. Ini yang satu kapal dia ketemu terus, ngobrol bareng, makan bareng, tidur bareng. Nah itu kesalahannya itu nggak mau makan dia bos, nggak mau makan nasi, maunya makan jajan, makan ciki-ciki aja. Terus makan nasi itu 2 sendok 3 sendok katanya sampai 6 bulan ya, sampai 6 bulan. Terus ditelateni sama kawan saya ya. Nah terus ketemu ajalnya bos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ditempatkan di surganya Allah bos ya. Amin Allahumma amin. Nah itu kejadian cuma 1 orang aja itu dulu. Terus ada Pak D itu sakit sampai 2 minggu aja, alhamdulillah sembuh. Diobati, telatenin pakai air panas. Makanya untuk para pekerja pelaut itu kalau bisa sebelum berangkat itu dikondisikan dulu badannya, difitkan dulu badannya, terus persiapan apa yang kita butuh, apa yang kita cocok, obatnya apa, kita sakit apa, kebiasaan kita sakit itu apa, mah apa, pusing, bawa obat dari daratan itu. Tapi aku dulu bos nggak sombong bos ya, ikut kapal itu udah pakai celana, pakai baju, pinjaman duit, udah yang penting ada rokok, ada minuman sasetan, terus ada roti, jajanan, mie, indomie kuah, indomie rebus. Nah obatnya cuma punya 16 aja bos, alhamdulillah. Aku itu orangnya pilek ya punya 16, pusing ya punya 16, mencet ya punya 16. Ya alhamdulillah bos, dikasih jodoh, dikasih sembuhan. Jadi nggak terlalu pusing kalau masalah obat aku bos. Alhamdulillah banget, bersyukur selalu sama yang kuasa bos. Jadi ya itu bawahnya cuma nasaplas, punya 16. Udah itu aja. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah aku orangnya itu kalau di laut itu yang penting, orang tua aku dulu itu ngomong yang penting jangan sampai lapar di waktu dalam keadaan kerja. Waktu dalam keadaan kerja itu jangan sampai lapar. Perut harus selalu ada nasi, harus selalu ada isinya. Kalau nggak ada nasi, jajan apa aja dimakan, ikan apa aja dimakan. Yang penting
udah mati udah dimakan. Tapi jangan asal makan. Kadang orang-orang itu kalau habis makan nggak ditutup lagi, ya itu jangan dimakan bos. Kebanyakan udah memasukkan kecoa apa tikus, nanti kita nggak tahu kan namanya racunnya tikus masuk ke dalam itu. Makanya kalau mau makan ya udah masak sendiri. Nah ini bos, detik melewati terowongan hiu. Nah, bismillah bos ya. Kapal sama-sama jalan apa ya? Tuh, banyak yang mancing. Jadi orang itu berenang bos, cari titip kayak semacam garang itu ya. Berenang dari sini ke sana. Tuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa bos ya. Kita dapat seketika kayak bisa buat jajan anak-anak dan keluarganya kan. Amin. Nah itu bos. Tapi waktu ikut yang kapal tahunan itu bos ya, alhamdulillah dulu aku masih umur 21, 23, 24 tuh masih umur segitulah. Bawaannya itu happy aja, seneng aja. Masalahnya aku pribadi cari uang buat sendiri, foya-foya buat sendiri, uang sendiri buat foya-foya. Prinsip aku itu kayak gitu bos, mending ngabisin uang sendiri daripada ngabisin duit orang tua, apa duit punya teman apa siapa. Yang penting kita kerja rajin, kita bos nggak apa-apa orang duit kita sendiri, tapi alangkah baiknya kita kerja rajin, nabungnya juga rajin. Tapi orang kayak gitu itu 1001 bos, namanya orang pelaut itu kebanyakan 95% lah boros. Ini ngomongin waktu bujang ya. Kalau udah berkeluarga itu lain lagi, udah mikir, itu kebanyakan orang udah mikir. Intinya kalau masih bujang itu habis, uang habis, cari lagi, berangkat lagi, uang habis, berangkat lagi. Jadi umpama ikut kapal yang 4 bulan pulang, dapat gajian sama duit jajan, duit premi apa semua total umpama 5 juta, udah buat bapak ibu 2 juta apa 2.500.000 apa 3 juta itu ya. Habis itu sisanya udah dihabisin tuh. Namanya duit itu nggak mikir bos, yang penting kita mau makan apa, minum apa, yang penting kita enak. Masalahnya kita kerja di laut itu susah, jadi sekali keluar ke tempat makan, tempat hiburan itu kayak keluar dari penjara kayaknya bos ya. Lama di laut, sekali injak daratan tuh kayak bahagia banget lah. Jadi apa-apa itu dibeli, apa dimakan yang enak-enak. Jadi menikmati hasil jerih payah kita waktu kerja di laut gitu bos. Nah giliran duit udah nipis, nah kepala udah mulai pening ini, aduh cari kapal lagi, berangkat lagi, udah happy lagi. Gitu-gitu aja bos, jadi mutar-mutar. Tapi alhamdulillah selama menikah ini, alhamdulillah sekarang udah berkeluarga, saya udah pikir nggak kayak dulu lagi bos. Kalau nggak mikir kayak gitu, mau jadi apa bos ya? Kerja habis, kerja pulang gajian habis, kerja pulang gajian habis. Kasihan masa depan kita untuk kawan-kawan semua. Semoga bisa pikir seperti saya lah. Kasihan kalau lihat orang tua masih kerja di tengah laut itu, merasa kasihan.
Masalahnya kita pekerja pelaut itu pakainya tenaga, bukan pakai otak. Pakai otak paling 35%, terus sisanya pakai tenaga. Jadi kalau mengandalkan tenaga terus, otomatis kalau kita udah tua, kita udah nggak mampu, bos. Jadi makanya kalau ada uang lebih, ayo sama-sama kita nabung buat masa depan, bang. Buat masa depan sampean, anaknya sampean, buat sampean masa depan. Kalau punya duit lebih, dibeliin tanah kosong, jangan dihabisin. Dulu aku waktu bujang, masya Allah. Tapi alhamdulillah bos, rezeki itu mengalir terus bos, alhamdulillah. Prinsip aku itu, yang penting aku kerja, orang tua makan, orang tua nggak kelaparan, gitu aja. Itu waktu bujang sampai sekarang alhamdulillah prinsip aku gitu. Jadi orang tua aku lebih utamakan daripada daripada aku sendiri. Kadang aku lebih utamakan orang tua. Jadi intinya aku kerja itu kalau bisa orang tua harus bahagia. Tapi alhamdulillah lah, semoga orang tua aku bahagia selalu bos ya. Doa orang tua itu masya Allah bos. Ridho orang tua itu sama-sama dengan ridho ilahi ya. Dulu waktu bujang, rumah gajian 10 juta, ada buat keluarga 7 juta, kadang 6 juta, nggak mesti. Kalau gajian 3 juta buat keluarga 2 juta, buat aku 1 juta. Jadi utamakan tuh orang tua. Tapi aku itu kalau merantau itu namanya apa? Tapi aku kalau merantau ngawur bos, dablek, kata istilah orang Jawa itu dablek. Enggak. Istilahnya itu kalau lepas dari rumah lalu merantau ke Jakarta, ke Bali gitu, udah ada nggak pernah nelpon. Jadi intinya itu aku tabungin duit jatahnya orang tua, aku tabungin mama 3 bulan nggak kirim, aku tabungin aja, tapi aku nggak nelpon. Bayangin selama 1 tahun nggak pernah kabar, 1 tahun lebih nggak pernah nelpon, nggak pernah kirim, nggak pernah komunikasi sama keluarga. Jadi orang tua itu kan panik, sampai-sampai ditanyain sama orang pintar, sama kawan-kawan saya itu, si Udin itu ikut kapal apa, nggak pernah komunikasi, nggak pernah kirim, nggak pernah ngapa-ngapain. Dia tanyain orang pintar, alhamdulillah sehat orangnya, si Udinnya masih kerja di laut ya, alhamdulillah. Habis 1 tahun itu terus saya pulang, udah habis itu udah sampai sekarang sadar. Jadi setiap seminggu sekali sekarang telepon, kadang 1 bulan 3 kali saya telepon. Nah, kayak dulu mikir ternyata orang tua itu kalau nggak dengar anaknya, kalau nggak dengar suara anaknya sampai berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun, itu masya Allah ya. Perasaannya itu gimana? Aku sendiri sekarang yang udah punya anak 1, kalau ini pulangnya dari kayak gini pasti aku telepon tuh anakku, video call. Jadi rasa kangennya itu terobati. Jadi namanya orang tua itu dulu itu panik, was-was namanya sama anak itu ya. Tapi kita dulu waktu muda itu kan nggak tahu namanya di was-wasin sama orang tua itu. Nah, tahu sendiri bos ya, jiwa muda maunya main keluar, happy aja. Oke, lanjut lagi bos ya, gampang dilanjut besok lagi. Selamat siang aja semuanya.
Semoga bahagia selalu. Jus.